suci yang merupakan wahyu yang Allah berikan kepada nabi terakhir sebagai mukjizat. Wahyu yang diturunkan kepada nabi terakhir dan wahyu itu sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Dan hal yang luar biasa itu adalah sesuatu yang tidak aneh bagi masyarakat tersebut, dan nabi yang membawa itu ditugaskan menantang umatnya. Dan mereka tidak mampu melakukan yang ditantangkan kepada mereka. Itu namanya mukjizat. Nanti nabi-nabi itu mukjizatnya berbeda-beda. Ada Nabi Musa, mukjizat itu tongkat. Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Nabi Isa, mukjizatnya menyembuhkan penyakit lepra, penyakit belang dari lahir, bawaan lahir, kemudian bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad, mukjizatnya yang paling agung adalah Al-Quran. Kalau Nabi Musa, kitabnya namanya Taurat. Mukjizatnya namanya tongkat. Kitabnya Taurat, mukjizatnya tongkat. Kitabnya bukan mukjizat. Mukjizatnya adalah tongkatnya. Nabi Isa alaihissalam, kitabnya Injil. Mukjizatnya adalah menyembuhkan. Jadi mukjizat itu pengobatan yang mampu menyembuhkan penyakit yang pada saat itu dikatakan tidak bisa disembuhkan atau mustahil bisa disembuhkan. Jadi ada kitab suci, ada mukjizat. Para nabi-nabi, terutama Nabi Musa dan Nabi Isa misalnya sebagai contoh, kitabnya berbeda dengan mukjizatnya. Kitabnya sendiri, mukjizatnya sendiri. Kalau Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya adalah Quran, kitabnya adalah Al-Quran. Artinya, mukjizatnya adalah bentuknya kitab suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat Al-Quran tersebut karena apa? Masyarakat Arab ketika saat diturunkan Al-Quran sedang gandrung dengan kesusastraan. Jadi sampai dikatakan negara atau wilayah yang lain, mereka sibuk membangun bangunan, rumah, gedung. Orang Arab itu pada saat itu mereka nggak punya rumah, nggak punya gedung. Tapi mereka sibuk dengan arsitek kata. Jadi ada arsitek bangunan, ada arsitek kata. Mereka pada saat itu sedang sibuk dengan para penyair, bahkan penyair-penyair yang bagus puisinya atau syairnya itu ditempel di dinding Ka'bah, nanti disebut sebagai mu'allaqat dan seterusnya. Nah, Allah turunkan kepada mereka yang mereka sedang gandrung dengan arsitek kata. Mengatur kata, merangkai kata, dan mereka memiliki pasar-pasar sastra. Allah turunkan Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad karena memang masyarakatnya gandrung dengan kesusastraan, dengan bahasa dan susunan kata. Lalu yang diturunkan pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah mereka itu masih sangat relevan dengan sekarang. Kenapa? Karena yang tidak bisa membaca bahasa Arab, nanti di dalam Al-Quran itu ada kandungan makna. Kandungan maknanya yang ada dalam Al-Quran itu sangat relevan sampai hari kiamat. Nah, satu-satu. Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Al-Quran dalam segi bahasa itu Al-Quran artinya bacaan yang dari segi baca. Dari segi bahasa, Al-Quran bacaan yang sempurna. Allah turunkan. Nanti dikatakan Al-Quran asli. Tulisan Al-Quran yang sudah lengkap 30 juz itu memang awalnya berada di Lauhil Mahfuz. Ustadz, Lauhil Mahfuz itu di mana? Lauhul Mahfuz di tempat yang Allah
rahasiakan, kita tidak tahu tempatnya di mana, tapi tempat yang tinggi. Disitulah, kalau kita sebut tuh masternya Al-Quran, kemudian dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia. Jadi 30 juz semuanya itu diturunkan ke langit dunia. Nah, itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa tidak ada yang tahu. Tapi di bulan Ramadan. Dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit dunia. Nah, dari langit dunia diturunkan ke planet bumi kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan. Saya rasa dua jenis turun atau dua rangkaian turun kita bisa pahami. Ada yang namanya turun dari Lauhil Mahfuz, tempat yang di situ Allah menjaga dan penuh dengan rahasia kekuasaan Allah, diturunkan ke langit dunia. Nah, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Pokoknya di malam atau salah satu malam Ramadan. Nah, dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril. Pertama nanti surat Iqra. Jadi di sini ini sudah 30 juz. Tapi diturunkannya berangsur. Ada yang karena peristiwa, ada yang karena tidak ada peristiwa tapi menjadi peristiwa nantinya. Itu dari dari langit dunia ke planet bumi ataupun ke bumi yang Nabi menerimanya di Goa Hira. Nah, yang kita ketahui dengan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang waktu itu sedang berada di Goa Hira. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu, beliau sering di Goa. Dalam bahasa agama itu disebut tahannus, menyendiri, merenung, bahwa ada kesalahan yang memang harus diperbaiki. Ada kesesatan, ada cara yang tidak tepat, ada cara yang tidak bagus, ada perilaku-perilaku masyarakat waktu itu yang tidak bisa diterima. Tapi bagaimana memulai untuk merubahnya? Tahannus itu merenungkan di Goa Hira. Dan Goa Hira itu sampai sekarang, gua tersebut dari atas Goa Hira tersebut, kita bisa langsung melihat Ka'bah. Jadi Goa Hira itu salah satu goa yang berada di gunung namanya di situ ada Goa Hira, kita bisa melihat dari atas Goa Hira itu langsung ke Ka'bah. Gunung yang bentuknya seperti punuk onta, seperti punuk unta. Nah, Nabi Muhammad bertahanus, merenung, karena melihat kondisi manusia, jahiliyah kita menyebutnya, tapi beliau nggak tahu harus bagaimana. Datanglah malaikat Jibril kepada beliau di Goa Hira, dan di sini akan terlihat bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Dari mana Ustadz kita mengetahuinya? Karena malaikat Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak pandai membaca. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, atau buta huruf. Bagi Nabi Muhammad, seorang Nabi yang diutus dan harus menghadapi banyak tuduhan, buta huruf beliau itu menjadi bukti bahwa beliau tidak membuat-buat. Dan Al-Quran itu bukan hasil plagiat, karena memang beliau nggak pandai baca, nggak pandai menulis, dan tidak punya guru. Jadi dikatakan buta huruf atau tidak pandai baca, tidak pandai menulis, untuk Nabi Muhammad positif. Untuk selain Nabi Muhammad negatif. Untuk Nabi Muhammad bagus. Karena jangan sampai nanti kalau Nabi Muhammad pandai membaca, pandai menulis, akan ada tuduhan bahwa Muhammad meniru-niru. Muhammad mengambil dari sana, dan Al-Quran adalah hasil dari renungannya sendiri. Nah, ketika malaikat Jibril turun dan mengatakan kepada beliau, bacalah. Beliau mengatakan, aku tidak bisa baca.
Aku tidak pandai membaca. Di sini terlihat Al-Quran bukan dari Nabi. Berarti ada dua. Ada Nabi Muhammad, kemudian ada wahyu. Berarti Nabi Muhammad tidak mengada-ngada. Kalau Nabi Muhammad mengada-ngada, itu nggak perlu datang malaikat Jibril. Karena beliau bisa membuat sendiri, beliau bisa membuat sendiri, beliau bisa mengatakannya sendiri. Tetapi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk baca. Bacalah. Sampai sekian kali, baru malaikat Jibril mengatakan, ikuti bacaanku. Ikuti bacaanku. Nabi Muhammad mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca. Biasanya baca itu semestinya ada objek. Saya baca koran. Saya baca berita. Kan gitu. Bacalah koran. Bacalah majalah. Bacalah berita. Bacalah. Tapi ayat itu mengatakan apa? Iqra. Bacalah. Gak disebut objeknya. Apa yang menjadi objek bacaan tersebut? Langsung dikatakan dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Gak disebut lagi menciptakan apa? Kayak biasanya kan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan, ini tidak. Baca ketika nanti itu dalam ilmu ulumul Quran dan ilmu kesusastraan bahasa Arab dan ilmu linguistik Arab, itu dikatakan apabila ada kata kerja yang membutuhkan objek, dan objeknya tidak disebut, maka semua bisa menjadi bagian dari objek tersebut. Kalau dikatakan bacalah majalah, maka terbatas kepada majalah saja. Tapi kalau dikatakan bacalah, artinya majalah bisa, koran bisa menjadi objeknya, bahkan membaca alam raya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Nanti para ulama mengatakan, kenapa nggak disebut dengan nama Allah, tapi disebut dengan nama Tuhanmu? Nanti diteliti, diamati oleh para ulama, terutama para ahli tafsir Al-Quran. Mereka mengatakan, di awal-awal Islam, itu mereka masih belum nyaman dengan kata-kata Allah. Mereka masih lebih bisa menerima kalau menggunakan istilah Tuhan. Dan dari situ nanti para ulama mengambil kesimpulan, berdakwah itu butuh proses. Mengajak itu butuh proses. Tidak langsung. Jadi mereka lebih familiar, lebih bisa mereka menerima di awal-awal tersebut, tidak usah pakai nama Allah. Makanya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Gak disebut tuh menciptakan apa. Dan nanti, luar biasa sekali bahasa Al-Quran itu, kalau dikaji dengan dalam bahasa Arab itu, mencipta itu bisa dengan kata-kata khalaqa atau ja'ala. Ini nanti pembahasan secara bahasa. Kalau khalaqa itu artinya mencipta, dan di situ ingin menunjukkan kekuasaan Allah dalam penciptaan. Tapi kalau ja'ala atau kalimat yang digunakan itu ja'ala, artinya untuk menunjukkan fungsi. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Gak disebut itu menciptakan apa, artinya semua ini ciptaan Allah. Tidak ada yang lepas dari Allah. Semuanya itu ciptaan Allah. Dari mulai madu sama racun itu ciptaan Allah. Dari mulai binatang jinak sama binatang buas itu ciptaan Allah. Dari yang nanti disebut positif dan negatif, semua ciptaan Allah. Dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, saya mau berhenti dulu sebentar. 1400 tahun yang lalu, seorang kalau dia lagi merenung, yang dia pikirkan apa itu? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang tersebut? 1400 tahun yang lalu, orang tuh yang ada di pikirannya apa sih? Mungkin makanan, minuman, syahwat-syahwat saja. Tidak ada yang bisa berpikir tentang pendidikan. Sampai dikatakan, begitu agungnya ajaran Islam, karena ayat yang pertama turun adalah ayat perintah membaca.
Padahal waktu itu 1400 tahun yang lalu orang nggak mikirin baca, orang mikirin makan, orang mikirin hawa nafsu. Manusia sibuk, yang punya kekuasaan itu bagaimana menindas siapapun, menginjak siapapun untuk dia bisa berkuasa. Di sini terlihat istimewanya ajaran Islam. Wahyu yang pertama turun bukan kawin lah, bukan nikah lah, bukan perang lah, bukan serang lah, tetapi yang pertama turun Iqra, baca. Dan baca dengan makna yang luas. Baca suasana, baca keadaan, baca yang ada di sekitar Anda, baca buku, baca fenomena, baca. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kami bangga dengan Islam, kami sangat kagum dengan Al-Quran, karena yang pertama diturunkan bukan perintah perang, tapi perintah membaca. Namun yang memprihatinkan dan benar-benar membuat kita sangat prihatin, ternyata buta huruf itu masih mendominasi negara-negara berpenduduk Muslim. Dan ada penelitian yang mengatakan, ternyata yang paling senang membaca itu, membaca yang bermanfaat, ya, bukan baca WhatsApp saja. Ya. Kadang-kadang WhatsApp ada manfaatnya juga. Tapi ternyata yang senang membaca buku, senang membaca yang bermanfaat itu bukan negara-negara yang berpenduduk Muslim. Maaf, itu dikatakan Jepang dan beberapa negara yang lain, itu mereka negara-negara yang masyarakat itu gemar membaca. Padahal tidak diturunkan kepada mereka surat Iqra. Sayang sekali, fondasi kita sudah miliki. Kita adalah masyarakat di dunia yang pertama, 1400 tahun yang lalu, sudah mendapatkan perintah untuk baca. Dan baca itu lambang peradaban yang tinggi. Jadi kita sudah dibawa untuk modern, tanda petik. Sudah dibawa untuk istimewa. Tapi rupanya sudah diangkat, kita sendiri yang mau turun. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang mencipta, salah satu dari bentuk penciptaannya dan menunjukkan kebesaran dari ciptaan tersebut, menciptakan manusia min 'alaq. Dari alaq, nanti ditafsirkan segumpal darah, ditafsirkan kalimat alaq itu artinya dari segi bahasa itu menempel atau gantung. Nanti itu menjadi pembahasan, boleh jadi itu adalah bagian yang menempel di dinding rahim. Karena manusia diciptakan dari, karena memang awal. Kalau Ustadz, kenapa nggak disebut di situ diciptakan dari tanah? Ya, alaq itu adalah bagian dari proses penciptaan manusia. Benar, dasar atau awalnya manusia diciptakan dari tanah, lalu menjadi Adam dan Hawa, kemudian menjadi banyak jumlah manusia, awalnya dari tanah. Namun nanti setelah itu ada proses untuk bisa lahirnya manusia. Dia dari sperma, kemudian nanti itu akan menempel di dinding rahim. Dan menempel di dinding rahim itu dalam bahasa Arab itu alaq. Jadi gaya bahasa Al-Quran, untuk mereka yang hidup di masa lalu bisa menerimanya. Untuk yang saat ini atau yang masa sekarang dan masa majunya ilmu pengetahuan, kalimat Al-Quran itu tidak basi. Kalimat Al-Quran masih bisa diterima dan sangat logis sekali. Jadi sampai dikatakan kemudian, boleh jadi yang dikatakan dengan alaq tersebut adalah bagian sebagaimana dikatakan oleh para pakar embriologi, menyatakan bahwa setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan indung telur, ia berproses dan membelah menjadi 2, kemudian 4, kemudian 8, demikian seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat, berdempet serta masuk ke dinding rahim. Alaq itu proses, salah satu atau bagian dari proses manusia dilahirkan di dalam rahim ibunya, dia nempel di dinding rahim. Boleh juga nanti ditafsirkan bahwa manusia itu, alaq itu artinya gantung. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan selainnya. Jadi ini sedikit intermezzo aja, pernah ada seorang profesor dapat tugas ke pedalaman. Kemudian
Yang namanya profesor kalau idealis kan, wah pendidikan terus yang dibahas gitu kan. Kemudian di pedalaman mau naik perahu, jadi dia harus masuk ke pedalaman tuh menggunakan perahu sampan. Kemudian dia tanya sama pemandu sampan itu, si profesor itu tanya, kamu sekolahnya terakhir apa? Katanya. Ya, kami sekolah dasar juga nggak lulus, Pak. Katanya. Gimana kamu mau hidup kalau kamu itu nggak punya pendidikan yang cukup? Masa cuma sekolah dasar aja? Ya, Pak, di sini, Pak, kita nggak perlu sekolah, Pak. Kita perlu makan di sini, Pak. Mau nggak mau kita harus cari makan, Pak. Aduh, yang namanya profesor kalau idealis gimana sih? Kan kadang-kadang nggak melihat lingkungan. Kadang-kadang nggak tahu real. Dan kadang-kadang nggak menghargai, mohon maaf loh ya. Kadang-kadang ada orang yang pendidikannya tinggi itu nggak menghargai. Bahwa dia sehebat-hebat apapun, dia pasti membutuhkan orang lain. Subhanallah, begitu naik sampan, di sepanjang perjalanan itu, si profesor tuh, kamu tuh harus sekolah, kamu harus, jangan, masa cuman gak lulus sekolah dasar tuh, gimana kamu mau hidup, gimana? Subhanallah, ketika di tengah perjalanan tersebut, ada ombak yang kuat, yang besar. Si yang tidak lulus SD itu santai, tenang dia. Profesor, ini gimana? Loh, Bapak tenang aja, Pak, Bapak kan profesor. Wah, ini saya nggak biasa. Disitulah kita, sehebat apapun kita, pasti kita membutuhkan orang lain. Makanya kalimat yang digunakan tuh alaq, menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung. Dari mulai di dalam rahim kita sudah bergantung. Keluar dari rahim kita bergantung. Begitu kita mau bisa jalan kita bergantung. Begitu kita kanak-kanak, begitu kita dewasa, sampai seluruh perjalanan hidup kita itu bergantung, artinya membutuhkan orang lain. Si profesor itu diketawain sama itu. Profesor bilang, saya bisa berenang, tapi nggak mungkin saya bisa. Wah, gimana sih kamu profesor, masih nggak bisa nyelamatin diri kamu? Tuh. Nah, jadi semua manusia membutuhkan saudaranya, membutuhkan orang lain, atau paling tidak kita sebut membutuhkan orang lain. Nah, relasi saling membutuhkan itu harus dibentuk dengan saudara. Artinya tidak boleh ada yang gagahan, tidak boleh ada yang merasa dia paling hebat dan enggak. Semua itu membutuhkan. Berapa orang yang punya uang banyak sekali membutuhkan dokter. Kemudian dokter itu butuh pasien. Jadi saya kalau ada dokter pintar betul, nggak ada pasiennya gimana? Berubah deh. Menjadi apa? Menjadi frustasi. Semua membutuhkan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, diulang lagi nih. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Nanti para ulama mengatakan bahwa kok diulang tuh, di awal disuruh baca, kemudian di sini disuruh baca lagi. Ya, ini namanya penekanan. Yang sana baca secara garis besar, yang kedua baca dengan memahami substansi apa yang Anda baca. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang paling penuh dengan kepemurahan. Dia yang paling pemurah. Nah, kita mau berhenti dulu. Jujur, saat ini dunia dalam keadaan tenang atau tidak tenang? Jujur, dunia. Saya nggak mengatakan Anda, tapi dunia. Tidak tenang. Dunia ini galau, terutama dalam kondisi COVID. Kalau kita ikuti ternyata kuncinya ada di para ilmuwan. Kuncinya ada di laboratorium. Pertanyaan kita, laboratorium yang dibangun di negara-negara, baik itu Amerika yang masih menjadi bagian dari kekuatan dunia, kemudian Cina ataupun Tiongkok yang sudah naik mengambil posisi yang tidak bisa dianggap remeh. Apakah laboratorium, namanya laboratorium biologi, laboratorium kimia, apakah mereka yang membuatnya itu untuk kesejahteraan manusia, ataukah untuk menunjukkan kehebatan mereka? Atau nanti, mohon maaf, ada spekulasi yang mengatakan bisa jadi virus ini dibuat untuk nanti terpaksa manusia membeli antivirus. Maaf, surat Iqra mengatakan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para ulama mengatakan, kenapa baca dikaitkan dengan nama Tuhan? Jangan sampai ada ilmu yang tidak dikaitkan dengan Tuhan sehingga kita menghancurkan ciptaan Tuhan. Jangan sampai ada ilmu yang tidak dikaitkan dengan Sang Maha Pencipta. Saya mau kasih contoh. Di beberapa negara, terutama negara yang menghasilkan keju, itu pernah mereka sengaja karena untuk menstabilkan harga keju, sapi itu mereka buang ke laut dengan jumlah yang banyak. Untuk menstabilkan harga keju. Padahal di belahan dunia di Afrika terjadi kelaparan. Ini artinya manusiawi tidak? Mau cari untung. Kemudian yang membuat senjata massal, itu kan orang pinter. Membuat senjata biologi, senjata kimia, pemusnah massal, itu kan orang-orang pinter. Tapi ketika kepandaiannya tidak dikaitkan dengan Sang Maha Pencipta, dia tidak pedulikan. Berapapun orang yang harus dikorbankan, berapapun ciptaan Tuhan yang harus dikorbankan, yang penting mereka bisa menjual atau mereka bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan, baik dari materi ataupun pujian, diakui sebagai adidaya. Islam mengingatkan, ilmu jangan dipisah dengan iman. Ilmu tidak boleh dilepas dengan ketakwaan. Tapi Anda harus mengorbankan. Kita bersyukur. Kita untuk belajar, terus belajar, menuntut ilmu terus. Bahkan wahyu yang pertama, bayangkan. Silahkan mohon maaf dengan dianggap memojokkan agama yang lain. Silahkan tanya kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Tanya dengan baik, tanya dengan santun. Wahyu yang pertama turun kepada nabi-nabi mereka itu apa? Silakan tanya. Mereka tidak memiliki detail sebagaimana yang kita miliki, bahwa wahyu yang pertama turun disepakati adalah Iqra. Iqra artinya baca. Sayangnya umat Islam tidak membaca. Saya tadi pagi, semalam, itu banyak yang telepon. Ustadz, ini kenapa masjid ditutup? Kenapa? Masih aja juga yang menanyakan seperti itu. Kenapa masjid ditutup dan seterusnya? Saya bilang begini, di dalam Islam, kalau ada kemungkinan aman dan kemungkinan bahaya, maka yang dihitung itu kemungkinan bahayanya. Jadi kemungkinan aman, kemungkinan bahaya. Yang harus diambil itu yang antisipasi. Nah, memang sekarang permasalahannya, mana dari umat Islam yang mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait dengan virus ini misalnya. Kita hanya korban. Bahkan ada spekulasi yang mengatakan ini akan dipaksa semua menunggu vaksin. Begitu semuanya sudah kebingungan menunggu vaksin, vaksin itu akan keluar. Dan semua harus beli. Ada spekulasi seperti itu. Tetapi harus kita akui bahwa umat Islam yang sekarang sudah berjumlah 1, sekian miliar, 1,6 miliar Muslim di planet bumi ini masih belum bisa berbuat apa-apa, bahkan mohon maaf, sering dijebak untuk terkuras tenaganya dalam perdebatan yang tidak usah sebetulnya diperdebatkan. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang khilafiyah, hanya perbedaan bacaan, doa menjelang buka puasa itu diperpanjang perdebatannya. Hanya permasalahan tarawih yang 23, kemudian kalau sudah setengah Ramadan itu tarawih yang 23 itu baca witir, baca kunut di dalam witir, maaf. Kunut dipermasalahkan, imsak dengan tidak imsak dipermasalahkan, itu semua sudah selesai. Ustadz silakan menjawab saja. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu perlu imsak, karena apa? Imsak itu seperti lampu kuning. Jadi jangan sampai nanti orang bangun pagi atau bangun sebelum subuh, bangun sahur, tiba-tiba ketika dia sudah makan azan. Makanya itu ada imsak. Yang tidak mau imsak, tolong
Bangunnya itu lebih awal, jangan sampai nanti begitu azan, dia masih megang makanan, dia masih minum, dan seterusnya. Itu sudah selesai. Yang sekarang itu, apa yang umat Islam bisa persembahkan dengan berbekal Iqra tersebut, ini loh, kami adalah orang-orang yang diisi oleh agama kami untuk berbuat yang bermanfaat. Tapi sayangnya, umat Islam terjebak dengan, kita harus akui, dan kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Nggak usah menyalahkan konspirasi, nggak usah. Sekarang kita tegur diri kita, bahwa ternyata umat Islam itu meninggalkan banyak yang harus dia pegang. Terutama ayat-ayat peradaban, ayat-ayat ilmu pengetahuan. Yang disibukkan itu, maaf, ayat-ayat hukum yang sudah selesai. Hadis-hadis hukum yang sudah selesai. Anda mau, kenapa kita nggak ke masjid? Karena ada dugaan kuat penyebaran virus ini akan mudah sekali tersebar ketika ada kerumunan. Dan di masjid Anda tidak bisa pastikan apakah ada orang yang terinfeksi, tidak terinfeksi, dan seterusnya. Sehingga kita tidak mau masjid kita, jangankan masjid kita. Masjidil Haram, tempat yang paling suci, standar. Semua masjid di dunia itu diperlakukan dengan sangat hati-hati dan ditutup kecuali untuk orang-orang tertentu dan sangat terbatas. Jadi saya ingin menekankan ketika kita membahas tentang nuzulul Quran dan surat Iqra, kita harus ingat bahwa agama Islam, agama yang mengedepankan membaca. Artinya ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari Tuhan yang menciptakan. Sehingga kita tidak akan membahayakan ciptaan Allah. Masih ingat ketika Hiroshima dan Nagasaki? Bom yang dijatuhkan itu bukan hanya mematikan manusia. Bom yang dijatuhkan itu di samping mengorbankan manusia, tapi mengorbankan ekosistem. Dan maaf, profesor yang menemukan bom atom, ilmuwan yang menemukan bom atom, ternyata penemuan dia. Betul, nama dia dicatat. Betul, nama dia ditaruh begitu terhormat dan diakui. Tetapi ternyata itu mendatangkan kehancuran. Bukan hanya manusia, tapi ekosistem. Begitu juga dengan semua laboratorium, biologi, laboratorium kimia yang digunakan bukan untuk kebaikan, tetapi untuk menunjukkan, kamu semua akan butuh kepada saya. Kamu semua akan mengakui saya hebat. Islam tidak mau. Makanya sampai sekarang kan nggak ada di negara Islam itu pabrik senjata pemusnah massal itu nggak ada. Hanya dituduhkan saja katanya di negara ini, negara itu. Tapi itu tidak ada. Karena dalam Islam itu nggak boleh kita melakukan sesuatu yang, walaupun untungnya besar. Untungnya besar. Kalau misalnya betul ya, kita nggak bisa mengatakan iya juga, tapi boleh saja terjadi kalau memang betul virus ini dibuat dan ada konspirasi untuk menjual vaksin antivirus sehingga ada keuntungan yang sangat besar. Ini yang dikatakan perlunya agama, perlunya keimanan. Di sisi yang lain, ini pembuat virus misalnya. Di sisi yang lain, itu ada negara-negara yang sekarang kasus depresi, frustasinya itu dahsyat sekali melonjak. Mereka negara-negara apa? Negara-negara yang maju, tapi nggak sempat membina masyarakatnya dengan keimanan. Di beberapa negara yang karena ada COVID-19 ini, planning mereka nggak bisa berjalan. Dan itu semuanya harus berubah sampai waktu yang tidak jelas. Banyak yang stres, depresi, frustasi. Nah, kita umat Islam itu yang di tengah-tengah, cuman sayangnya kita nggak punya ilmu, pengetahuan, kita hanya punya keimanan. Makanya yang sampai sekarang paling sabar itu kan umat Islam. Tenang. Nggak ada yang stres, nggak ada yang, karena ada keimanan. Nah, kita mau kembali kepada surat Iqra. Surat yang pertama diturunkan adalah surat yang terkait dengan membaca. Dan membaca adalah lambang atau tangga untuk mendapatkan ilmu, dan ilmu adalah yang tinggi. Kita menyesalkan kondisi umat Islam masih banyak yang buta huruf, umat Islam yang tidak membaca kitab sucinya, tidak membaca kitab alam raya ini, kitab ciptaan Tuhan. Kita tidak membacanya
Dan nanti kalau kita membaca di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan. Salah satunya kata-kata alaq di sini yang kita baca ini. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia. Nanti dijelaskan tuh kenapa manusia digunakan dengan kalimat insan. Insan itu dari uns. Uns itu artinya jinak atau membutuhkan orang yang bisa bersama dengan dia. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang yang bisa membuat dia nyaman, membuat dia menjadi harmonis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allama bil qalam. Tuhan yang Maha Pemurah, Dia yang mengajarkan dengan pena, ilmu. Allama ilmu, bil qalam pena. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada yang menuduh agama Islam itu agama perang, saya rasa itu tuduhan orang yang tidak pernah membaca Islam dengan baik. Tidak pernah membaca Al-Quran dengan baik. Karena ayat yang pertama turun ini disuruh baca, kemudian bukan disuruh bawa pedang, tapi pena. Dan pena di saat itu adalah lambang dari memberikan ilmu atau menuntut ilmu atau mengabadikan ilmu. Allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu dengan pena. Jadi nggak ada itu dalam Al-Quran kita disuruh bawa pedang tuh nggak ada. Tapi yang ada pena. Tapi kok sekarang umat Islam tuh ada yang kelihatan bawa-bawa pedang, itu dia tuh. Jangan-jangan tuh dia nggak mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena nanti yang pertama Nabi lakukan itu adalah perang otak, bukan perang otot. Perang otak. Menggunakan akal. Bagaimana Nabi dialog. Kan perang di dalam Islam itu baru terjadi ketika Nabi sudah hijrah. Setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Baru nanti Nabi ke Madinah, baru terjadi perang. Artinya apa? Nabi sudah mengajak untuk berdialog perang otak, ternyata mereka akan kalah. Memang biasanya orang kalau udah otaknya udah nggak mampu, dia akan pakai fisik. Umat Islam harus kembali. Lihat Nabinya. Yang ditampilkan, diperjuangkan di awal, membuka otak. Otot, kalau masalah otot itu ada binatang yang lebih berotot dari kita. Dan mungkin manusia itu dibanding binatang-binatang tertentu itu, manusia itu ototnya nggak ada apa-apanya. Tapi manusia itu akan berharga dengan akalnya. Tapi jangan sampai akal itu membawa kepada membuat virus dan membuat antivirus gitu. Jangan datang untuk membahayakan. Karena demi mendapatkan kepentingan. Allama bil qalam, Tuhan yang Maha Pemurah, itu memberikan ilmu dengan mengajarkan melalui kolam pena. Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahui. Nanti para ulama mengatakan, kalau tadi kan kata-kata baca ada 2 kali. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra 2 kali. Kemudian ini alamannya juga 2 kali. Alam khalaqal insan, Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Nanti para ulama mengatakan, kenapa ada 2 kata ilmu di sini? Yang pertama dikatakan ilmu yang tersurat, yang kedua dikatakan ilmu yang tersirat. Nah, sekarang kita nih mohon maaf loh ya, kadang-kadang itu sebagian dari saudara-saudara kita itu memahaminya hanya yang tersurat, tidak memahami yang tersirat. Mereka cuma tahu teks, tapi tidak tahu konteks. Akhirnya terjadi keributan, terjadi peperangan yang tidak semestinya. Saya mau kasih contoh, satu saja dari sekian contoh. Nabi Muhammad SAW itu kalau makan selalu dengan 3 jari. Selalu dengan 3 jari. Ini teks. Konteksnya apa? Yang Nabi makan itu kurma. Makanya beliau makan dengan 3 jari. Nah, kalau bubur ayam, kemudian kalau
rawon, kalau itu kan nggak bisa dengan 3 jari. Nah, jadi fahamilah, bukan hanya teks, tapi juga konteks. Kemudian, kenapa dengan 3 jari? Itu juga yang tersiratnya itu 3 jari. Yang tersurat, maaf, yang tersuratnya 3 jari. Tapi yang tersirat apa? Nabi itu nggak pernah makan banyak. Nah, allamal insan, mengajarkan, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia dengan pena. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ada ilmu, namanya ilmu tersurat, kemudian ada ilmu tersirat. Saya kasih contoh lagi deh. Satu lagi. Sekarang kan banyak semangat agama, tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup. Tidak dibarengi juga dengan etika yang pas. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau melihat mendung dan hujan akan turun, itu beliau keluar dari rumah. Dan ketika hujan turun, itu beliau membuka sorbannya, kemudian beliau hujan-hujanan, beliau mengangkat tangan berdoa. Itu teksnya seperti itu. Konteksnya apa? Konteksnya, kita nggak bisa pakai itu. Karena ada beberapa wilayah di Indonesia yang satu hari itu hujan bisa 5 kali, bisa 7 kali. Terus, kalau difahami hanya teksnya saja, dia akan mempraktekkan sesuai dengan teks, dia tidak melihat konteksnya. Di zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang, wilayah Timur Tengah itu hujannya jarang. Jadi ketika hujan turun itu satu yang sangat dinanti-nantikan. Beda dengan di wilayah misalnya Bogor dan beberapa wilayah yang lain. Nah, jadi jangan sampai semangat keagamaan itu hanya emosi keagamaan. Contoh yang paling konkret lagi, ketika tawaf. Yang mau pergi haji itu biasanya itu harapannya, Pak. Kalau belum mencium Hajar Aswad itu belum pas. Padahal mencium Hajar Aswad nggak wajib. Menjaga keselamatan diri wajib. Menjaga keselamatan nyawa orang lain wajib. Tapi ada emosi keagamaan, kalau dia belum mencium Hajar Aswad, dia belum pas. Itu emosi. Keinginan yang bisa jadi bertentangan. Akhirnya karena dorongan emosi seperti itu, emosi keagamaan, dorongannya sangat kuat, akhirnya dia memaksa untuk mencium Hajar Aswad walaupun nenek-nenek disingkirkan. Kakek-kakek didorong sampai terbentur. Kelihatannya melakukan ibadah, tapi dia sedang bermaksiat. Nah, kita ketika melihat Al-Quran yang diturunkan dan wahyu yang pertama diturunkan adalah membaca ilmu. Itu artinya apa? Artinya agama Islam itu sudah memberikan pondasi yang mantap. Bahwa umatnya harus menjadi umat yang cinta dengan ilmu. Umat yang selalu ilmu dikaitkan dengan keimanan, ketakwaan. Benar, untungnya banyak. Tapi kalau tidak dibolehkan oleh Allah, nggak boleh. Itu bedanya orang yang punya iman dengan tidak punya iman. Kalau orang yang nggak punya iman itu, dia akan menjadi rentenir. Yang penting orang itu bisa dikuasai oleh dia. Nih, dipinjemin. Yang penting saya untung. Benar, Anda boleh cari untung. Tapi ada batas halal dan haram. Dan setiap yang haram pasti bahaya. Setiap yang haram itu pasti bahaya. Tidak bisa sembarangan untuk semua yang menguntungkan boleh dia melakukannya. Tidak. Ini yang kadang-kadang bedanya, wah kalau begitu kita nggak bisa maju karena ada halal dan haram. Jadi kita kan terhambat untuk bisa melakukan itu. Enggak. Kita semuanya memiliki batasan-batasan. Dan itu yang membuat kalau benar kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, dunia itu akan penuh dengan keindahan. Karena kita nggak akan, walaupun untungnya besar, tapi kalau merugikan, apalagi membahayakan orang lain, cuman menguntungkan kita, itu haram. Itu nggak boleh. Dan itu terlarang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama penuh dengan nilai-nilai keilmuan dan peradaban yang tinggi. Dan kita sekarang sebagai umat Islam semestinya mencontohkan kepada dunia
kita adalah umat yang memiliki keistimewaan sebagai umat yang sudah membawa obor ilmu pengetahuan, obor ilmu yang akan menyelamatkan dunia. Dunia bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga menjaga yang lainnya. Kemudian nanti surat Iqra itu 5 ayat yang pertama, inilah ayat yang pertama diturunkan. Yang pertama diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dan dari situ nanti akan turun lagi surat-surat dan ayat-ayat sampai lengkap 30 juz. Nah sekarang Al-Quran sudah diturunkan. Kita mau ambil atau tidak? Dia sudah diturunkan untuk kita. Dan nanti ada istilah yang disebut dengan membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang sudah diturunkan itu bisa membumi. Bagaimana artinya membumi itu? Akan membuat kita menjadi orang yang berperilaku dan memiliki sepak terjang yang Qur'ani. Nggak mesti orang itu hafal Al-Quran. Nggak mesti orang itu memahami semuanya. Tetapi dia siap menerima petunjuk dari Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan tidak boleh, maka tidak akan dia lakukan. Kalau Al-Quran menyatakan itu boleh, pasti di situ ada manfaat. Pasti di situ ada hikmah. Dan Rasulullah SAW semenjak turunnya surat Iqra, baru nanti akan turun surat-surat yang lainnya, dan memang dikatakan sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Buktinya ketika turun surat Iqra, pertama turun, Nabi disuruh baca. Nabi Muhammad mengatakan tidak. Saya nggak pandai membaca. Artinya menjadi jawaban untuk mereka yang menuduh Al-Quran buatan Muhammad. Buktinya beliau menyatakan tidak bisa membaca dan tidak pandai membaca. Kemudian setelah mendapatkan itu beliau lapor kepada istrinya. Beliau menyampaikan kepada Siti Khadijah. Dan beliau dalam keadaan menggigil. Artinya apa? Memang itu bukan buatan Nabi. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nanti Nabi Muhammad mendapatkan selimut dari Siti Khadijah. Nanti turun surat namanya Al-Muzammil, surat Al-Mudathir, dan terus sampai dikatakan oleh para ulama Al-Quran itu diturunkan sampai selesai itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masa turunnya Al-Quran, dan ada penelitian di salah satu lembaga tinggi riset di Eropa atau di Amerika, saya lupa, itu yang mengatakan bahwa memang perubahan itu bisa dilakukan dengan secara signifikan kalau dilihat apa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut dari bahan bacaan. Jadi kalau bangsa kita itu senang membaca hal-hal yang nggak penting, ya itu perubahannya akan lama. Tapi kalau mereka membaca yang berkualitas, maka perubahannya itu akan cepat. Karena selama 23 tahun itu, masyarakat Arab yang tadinya mereka selalu berkelahi, yang tadinya mereka nggak punya pimpinan, yang tadinya mereka berantakan, begitu mereka mengkonsumsi ayat-ayat Al-Quran, mereka berubah. Lahirlah tokoh seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lahirlah tokoh seperti Umar bin Khattab, lahirlah tokoh seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau kita kaji satu persatu, kita akan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dicetak oleh Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak kenal Sayyidina Abu Bakar? Seorang yang memperjuangkan hak orang miskin. Sekarang itu mohon maaf ya, di negara kita, di beberapa negara, itu banyak yang gak berani memperjuangkan hak orang miskin. Gak berani. Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Yang gak mau bayar zakat, saya perangi. Karena itu miliknya orang miskin. Kemudian nanti Sayyidina Umar, yang visioner. Pemberani visioner. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, seorang yang dermawan. Gak takut itu mengeluarkan. Dan di sini nanti akan dilihat, Islam itu gak bisa maju kalau cuma ada orang pintar tapi gak ada dermawannya. Islam juga nggak bisa maju kalau banyak dermawan tapi nggak ada orang pintar yang nggak bisa mengkonsep. Semua itu ada pada mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi sudah mencontohkan bagaimana para sahabatnya, terutama para khulafa ar-rasyidin yang melanjutkannya. Semua itu adalah hasil dari diturunkannya Al-Quran, dan surat Al-Alaq disepakati surat yang pertama turun dari seluruh surat-surat Al-Quran, dan setelah itu berangsur ada yang satu surat langsung, ada yang bagian dari surat, dan seterusnya. Al-Quran sudah diturunkan, kita diminta untuk membacanya, karena Al-Quran diturunkan untuk kita baca. Dan membaca itu, ada membaca yang tersurat, ada yang membaca yang tersirat,
Mudah-mudahan sedikit yang saya buka pembahasan kita, dan saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang yang istimewa. Pasti akan banyak diskusi, pasti akan banyak pertanyaan yang akan memperkaya. Dan saya senang sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukan yang menambah pertemuan kita di siang menjelang sore Ramadan ini akan penuh dengan keberkahan, akan penuh dengan kebaikan, dan tidak ada yang bisa mengingkari. Tidak ada yang bisa mengingkari Al-Quran. Itu sampai ada seorang penulis yang mengatakan Al-Quran itu, kalau misalnya disebut Al-Quran itu adalah musik yang paling nyaring, yang paling berpengaruh adalah Al-Quran. Karena sampai saat ini terus yang menuduh banyak, tapi tuduhan itu terbantahkan. Dan terus Al-Quran membuka begitu kayanya kandungan Al-Quran dari, kalau orang Arab yang mengerti kesusastraan, dia bisa menangkap. Oh, kenapa kata-kata Iqra? Kemudian nanti ada kata-kata tilawah. Kemudian di situ ada kata-kata karim, ada kata-kata akram. Itu yang mengerti bahasa Arab. Yang tidak mengerti, dia bisa mendapatkan apa yang terkandung dari isi Al-Quran tersebut, walaupun secara kesusastraan dia tidak mampu. Dan itu yang dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat yang utama, karena akan banyak berlalunya waktu. Bahkan semakin berlalunya waktu, Al-Quran semakin muncul sebagai mukjizat, bukan kitab. Sampai di sini dulu mungkin, supaya jangan saya aja sendiri yang ngomong. Jadi barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, ada masukan-masukan. Ini yang bisa saya sampaikan di awal. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau disampaikan, tentu saya senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di chat udah ada 2 pertanyaan, Pak. Tiara gak kedengeran? Ya, di chat udah ada 2 pertanyaan. Di chat nggak muncul, di chat saya cuma ada sudah muncul gitu. Mungkin ke Tiara itu ya, chatnya tujuannya ya. Dibacain aja, Tir. Saya bacakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika wabarakatuh. malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad SAW membaca, apakah pada waktu itu diperlihatkan tulisannya ataukah meminta melafazkan ucapan malaikat? Ya. Baik. Jadi dikatakan bahwa ketika malaikat Jibril itu turun, itu nanti ada pembahasan lagi tentang malaikat. Wah, itu keren banget. Itu siapa sih malaikat, sosok malaikat itu seperti apa di dalam Islam itu bagaimana? Oh, itu panjang lagi. Tapi paling tidak, sebagaimana yang ditanyakan itu, Nabi ketika disuruh baca, ditunjukkan bacaan atau disuruh ngikutin bacaan, kan gitu kan? Ada ditunjukkan teks atau disuruh mengikuti. Nanti para ulama mengatakan disuruh mengikuti. Tidak ditunjukkan bacaan, tapi disuruh mengikuti. Ikutilah apa yang aku baca. Baru Nabi nanti mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jadi Nabi diminta untuk mengikuti bacaan yang sudah diucapkan oleh malaikat Jibril. Kira-kira itu ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan yang kedua. Apakah ada buku yang menjelaskan kronologis turunnya Al-Quran sehingga memudahkan kita untuk memahami konteks setiap ayat? Buku apa? Buku yang menjelaskan kronologis turunnya Al-Quran. Buku tafsir apa ya? Ya, banyak sekali. Jadi nanti insya Allah dari pertemuan ini saya mengharapkan sekali, dan katanya itu nanti tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan saya duga yang bertanya tadi itu sudah bakal mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Jadi tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang ingin tahu. Gimana sih orang kalau cinta, gimana sih?
Orang kalau jatuh cinta, maaf, kan pengen tahu terus tuh kan. Dia lagi gimana, dia kenapa, dia bagaimana, dia itu. Nah, jadi banyak sekali buku-buku yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran dan seterusnya. Yang paling banyak dan fokus dalam hal itu Pak Quraish Shihab. Ada buku tafsirnya, kemudian nanti ada buku beliau yang cukup tebal, tapi satu. Jadi tafsir Al-Quran berdasarkan. Sebentar nih, saya ambil dulu bukunya. Karena memang, sebentar, mohon maaf. Nah ini, ada buku. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Bisa dibaca nggak kalau kelihatan? Saya bacain nih. Tafsir Al-Quran, surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu. Ini salah satu dari referensi yang kalau ada yang ingin membaca tentang Al-Quran berdasarkan turun surat-surat atau susunan turunnya surat-surat, itu di situ diuraikan dengan panjang. Kemudian juga tafsir Al-Azhar karya almarhum Buya Hamka. Karya almarhum Buya Hamka, tafsir Al-Azhar itu sangat bagus sekali. Kemudian nanti ada Tengku Hasbi As-Siddiqi, kemudian Abu Bakar Aceh, dan masih banyak lagi yang terkait dengan Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, dan tafsir Al-Misbah Pak Quraish, tafsir Al-Azhar almarhum Buya Hamka. Kalau kita bisa membacanya dengan baik, saya rasa itu sangat bermanfaat. Kira-kira itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tiara, masih ada yang chat, Tiara? Chat nggak ada, tapi kalau ada bisa langsung di-unmute. Iya, ini Ustadz, sebetulnya banyak sekali profesor-profesor nih yang hadir. Kenapa nggak Ini bertanya ada ya, satu Pak lagi, Profesor? Punten, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ani, Ustadz. Mau nanya nih. Bahrawan, Ustadz, mau nanya. Apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz. Ustadz sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Ini memang menarik, Ustadz, terkait dengan masalah kenapa Islam seolah-olah tidak maju, padahal Al-Quran ada di dalamnya semua ilmu yang ada. Kembali ke kenyataan, Ustadz, apakah bermula juga dari bahwa pendidikan, terutama juga di Indonesia, gitu ya, kalau kita lihat kan pendidikan kita maupun di negara-negara Muslim pada umumnya masih berorientasi tidak pada Al-Quran sendiri gitu loh. Mungkin ada beberapa sekolah yang saya perhatikan saat ini yang mulai melakukan arahnya benar-benar mau bicara masalah saintis, matematik, itu berdasarkan dari apa yang ada di Al-Quran. Jadi dibalik memahami Al-Quran, kemudian anak-anak itu diarahkan kepada, contoh misalnya ketika mempelajari matematik, nanti dikaitkan dengan hubungan-hubungan dengan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya apakah memang karena ini? Karena udah lama kita bicara masalah soal umat Islam yang tidak kunjung bersatu dengan Al-Quran, seolah-olah tidak sejalan dengan. Padahal Al-Quran sendiri banyak membuktikan ilmu pengetahuan ada di sana. Seperti itu sih Ustadz, mungkin mohon pendapat Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khair. Terima kasih pertanyaannya, jazakumullah alf khair. Benar, kita tidak berorientasi pendidikan yang menggabungkan. Itu bahwa ilmu pengetahuan dan agama tuh nggak pernah berlawanan. Ilmu pengetahuan dan agama, malah ilmu pengetahuan kalau tidak diisi dengan agama bahaya. Seperti yang kita contohkan tadi. Orang akan berlomba-lomba membuat virus. Karena apa? Nanti akan disiapkan antivirus, lalu dia akan mendapatkan untung yang besar. Dan itu dalam agama nggak boleh. Kita nggak boleh. Kenapa sih kita puasa nih? Kita ambil contoh puasa gitu. Puasa itu kan ingin melatih kita. Yang halal saja kita kalau nggak boleh itu ya nggak boleh.
Kan gitu. Itu kan makanan yang di rumah kita sekarang itu kan halal itu. Tapi karena kita lagi puasa, kita disuruh nahan apa? Ada disuruh nahan. Nanti dibolehkannya tuh nanti selesai berbuka. Jadi meskipun saya juga nggak mau kita terlalu gaya, kemudian semuanya tuh mau dilabelkan Al-Quran, tidak. Nanti kaget juga. Artinya begini, misalnya ya, pendidikan anak-anak sekarang itu kan perlu juga mereka mendapatkan misalnya Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Itu kan nggak ada itu materi itu. Iya, betul. Jadi misalnya, diambilnya dari mana referensi, salah satu referensinya misalnya, itu ada Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu ilmuwan Prancis. Kalau tidak salah itu, kalau tidak ahli bedah, itu beliau adalah ahli objin yang pernah meneliti tentang bagaimana Bible, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian Al-Quran, tentang sains. Itu buku itu bisa menjadi referensi. Belum lagi kita Departemen Kementerian Agama kita itu menerbitkan namanya tafsir ilmi. Tafsir ayat-ayat yang dilihat ayat-ayat itu memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan. Kalau misalnya biologi itu binatang yang disebut dalam Al-Quran. Itu kan bisa. Kemudian nanti kalau berbicara tentang atom, itu Al-Quran menyebut ada zarrah. Al-Quran menyebut ada kitmir. Itu Al-Quran menyebut bagian-bagian kecil. Nah ini kan mungkin kalau ini bisa dimasukkan, meskipun nggak mesti pakai nama Al-Quran misalnya, itu kan. Pakai nama yang lain mungkin kadang-kadang takut sensitif kalau disebut Al-Quran, karena yang non-Muslim juga berhak untuk mendapatkan ilmu. Ilmu kan bukan hanya untuk satu kelompok, kemudian kelompok yang lain tidak boleh. Dan itu mungkin juga akan membuat ternyata Islamofobia itu nggak benar gitu loh. Bahwa di dalam Islam tuh kita jangan lihat orang, tapi lihat kitab sucinya. Karena kalau orang banyak yang melanggar dari kitab sucinya. Nah, kalau mau melihat orang kan tuh ISIS ngakunya kan Islam. Tapi apakah dia ISIS itu apa sih yang dia, apakah dia mengajak kita untuk seperti misalnya membaca surat Tabarok? Itu surat Tabarok kita diperintahkan untuk melihat langit. Coba kalau pegang Al-Quran boleh deh tuh baca apa? Kalau sekarang sedang pegang Al-Quran, itu boleh buka surat Tabarok. Itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwa alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan 7 lapis langit. Kita disuruh apa? Bukan disuruh menerima kok. Disuruh lihat, cek. Ada yang salah tidak? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara. Tidak akan kamu akan melihat di dalam ciptaan tersebut ada kesenggangan, ada kesalahan, tidak ada. Ulangi pandanganmu. Itu artinya kan perintah. Jadi kita perintah untuk mengamati alam itu sama dengan perintah ketika kita disuruh sholat. Tapi umat Islam gandrung yang mana coba? Jadi umat Islam tuh, maaf lu ya, kita nggak mau menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri, saya, kita. Kita itu, maaf ya, menganak-emaskan ayat-ayat ibadah ritual, tapi tidak mengindahkan ayat-ayat ibadah intelektual dan ibadah sosial. Jadi ayat-ayat alam raya, ayat-ayat nanti disebut tuh ayatun kauniyah. Ayat-ayat alam raya itu nggak dapat perhatian. Yang diperhatikan tuh ayat-ayat hukum. Jadi orientasi nanti orientasi hukum. Kita tidak mengingkari bahwa ada hukum di dalam ajaran Islam itu nggak kita ingkari. Tapi jangan hanya berorientasi sempit yang menyebabkan kita kehilangan yang lainnya. Karena memang kalau kita baca tafsir Al-Quran, itu nanti ada kecenderungan ulama tafsir itu kecenderungan bahasa. Ada kecenderungan hukum, orientasi bahasa, orientasi ini, orientasi itu banyak sekali. Nah ini kan kekayaan yang sudah waktunya sekarang diberikan sebagai bagian dari yang akan memperkaya umat Islam. Jadi umat Islam itu harus, karena kalau kita baca di Spanyol itu, dan bahkan itu ada informasinya sekarang mengatakan bahwa rumus ilmu kedokteran itu semuanya, mohon maaf, semuanya awalnya dari Avicenna. Ibnu Sina, Avicenna.
Ada yang bilang, Ustadz, Avicenna itu Syiah, Rafidhah, dan seterusnya. Yang ngomong begitu nggak ngerti Syiah, nggak ngerti Ibnu Sina, tapi termakan oleh informasi-informasi yang belum bisa dia mengklarifikasi dan memilah. Karena nanti ada pembahasan, kalau terkait dengan sekte di dalam Islam, itu nanti Anda akan melihatnya dari kacamata agama atau dari kacamata politik. Karena nanti sekte-sekte Islam itu kan ada yang dimanfaatkan untuk kebijakan-kebijakan politik atau kepentingan-kepentingan politik. Nah, saya ingin kembali bahwa kita bersyukur, coba kalau ingat-ingat ya, mohon maaf ya, kalau saya ketika ngajar di FKUI misalnya, di sebagian dari mereka yang profesor-profesor juga, atau istri dari profesor-profesor, itu saya suka tanya begini, tahun 60-an, di FKUI itu yang pakai jilbab berapa orang misalnya? Tapi sekarang sudah banyak. Artinya apa? Kita harus optimis. Sekarang yang mengkaji Al-Quran itu sudah banyak. Kemudian, tetapi kita nggak mau orientasinya itu tadi. Yang hanya tahu tersurat, lalu menutup dari yang tersirat. Nggak ada itu matematika dalam Al-Quran. Secara eksplisit. Tapi, kalau secara eksplisit, tapi kalau secara implisit, itu ada. Itu kalau baca surat Kahfi, kita pernah baca waktu kalau nggak salah surat Kahfi, itu kalau disebut kenapa Al-Quran nanti mengatakan mereka itu Ashabul Kahfi salah sumi'ah sana wazadu tis'an. Mereka itu 300 tambah 9. Nanti itu dibahas. 300 tahun kalau berdasarkan hitungan Masehi, itu beda dengan 300 tahun kalau berdasarkan hitungan bulan. Berarti 309 tahun. Dan banyak. Kemudian hukum waris. Itu kan peran itu mulai keluarnya kapan sih? Hitungan per. Itu kan dalam Al-Quran itu. Kalau yang meninggal suami. Nah gitu. Maka istrinya mendapatkan 1/8. Kalau nggak ada anak. Kalau anak 1/6. Dan seterusnya. Itu apa coba? 1400 tahun yang lalu sudah menghitung dengan peran. Artinya kan detil. Ini maaf nih jadi kepanjangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang benar kita butuh untuk menggandengkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Karena memang kita udah terlambat. Buktinya terlambat apa? Yang pertama turun itu ilmu tentang ilmu. Sekarang kita malah ilmu yang kita bahas itu ilmu-ilmu yang mohon maaf, yang kadang-kadang itu masalah khilafiyah gitu. Jadi saya sedih sekali kalau sekarang yang semangat mempelajari Islam, tiba-tiba dia hanya mempertanyakan, doa berbuka puasa itu gimana ya? Yang di TV itu salah. Cuma itu, padahal doa itu tidak mengikat. Artinya tidak mengikat itu, kalau Anda lebih dalam doa atau kurang, Anda nggak dosa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sebagaimana yang tertera di televisi-televisi sebelum atau pas saat berbuka puasa, Ustadz itu katanya hadisnya doif, dan nanti ada pembahasan lagi tentang hadis doif. Itu para ulama sudah membahas, sudah selesai. Gitu. Sekarang mari kita bergotong royong untuk yang belum, itu kan ilmu pengetahuan kita masih kurang sekali. ITB kan luar biasa. Cuman apakah ITB bisa sampai menembus sampai 10 besar dunia? Itu kan siapa yang bilang kalau kita merencanakan ITB bisa tembus 10 besar dunia itu bukan ibadah, itu ibadah. Jangan dipikir itu ibadah hanya ruku dan sujud. Nanti ada yang ulama yang mengatakan bahwa sujud itu bukan cuma sujud fisik. Ada sujud hati. Ada sujud akal. Nah ini sekarang kita masih sibuk. Kadang-kadang ya terjebak itu. Yang saya sebut tadi emosi keagamaan yang tidak dibarengi dengan ilmu yang mumpuni, yang cukup. Dan tidak juga didampingi oleh etika yang tepat. Akhirnya kafir-kafiran berantem sendiri umat Islam tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, terlalu panjang. Pak Ustadz bisa baca chat untuk pertanyaan selanjutnya atau Assalamualaikum. Ini tadi Ustadz menjelaskan bahwa perang hanya dilakukan Rasulullah sejak beliau di Madinah. Tapi peperangan zaman Rasulullah itu cukup sering ya. Saya tidak ingat angkanya, tapi kalau tidak salah, setahun sekali ada perang. Setahu saya tidak ada Rasul lain yang melakukan perang, atau paling tidak melakukan perang sebanyak ini.
Bahkan Nabi Musa saja tidak diperintahkan untuk perang melawan Fir'aun. Beliau hanya diminta menghadap Fir'aun untuk mengingatkan. Padahal tidak ada penguasa. Baik, perang itu, tolong kalau kita membahas perang itu, perang yang terpaksa harus dilakukan atau perang yang memang direncanakan. Itu jawabannya pertama itu. Benar, Nabi Muhammad banyak menghadapi perang, tapi perang yang beliau terpaksa atau perang yang beliau rencanakan. Dari situ kita bisa menilai beda. Artinya apa? Jangan sampai nanti karena melihat judul, perang Nabi itu lebih dari 20 kali. Wah, Nabi Muhammad senang perang. Nanti dulu. Perang yang beliau terpaksa harus perang. Atau beliau merencanakan perang. Ini jangan sampai kita terkecokkan. Karena yang melahirkan Islamofobia, yang nggak pernah baca, akhirnya dari situ dia. Dia mengatakan ini perang terus. Nabi-Nabi nggak perang. Siapa bilang Nabi-Nabi nggak pernah perang? Nabi Daud berapa kali perang? Tapi lagi-lagi, para nabi-nabi itu ketika mereka itu perang, itu bukan perang merencanakan perang, tapi mempertahankan. Sama seperti kalau saya suka memberikan ilustrasinya itu, kalau ada binatang buas akan datang kepada kita. Apa yang kita harus lakukan? Siap. Apalagi kalau sudah bahayanya di depan kita. Dan oke, jumlah perangnya kita sudah tahu, lebih dari 20. Dan sudah kita paham bahwa perang Nabi Muhammad itu bukan agresif, tapi defensif. Dan cek lagi, bagaimana Nabi Muhammad dalam perang. Manusiawi atau tidak manusiawi? Perang zaman modern, perang zaman milenial ini perang tidak manusiawi. Pasar kena, rumah sakit kena, diserang. Orang-orang yang tidak berdosa kena, ekosistem kena. Nabi Muhammad punya peraturan. Wanita tidak boleh jadi sasaran. Rumah ibadah tidak boleh jadi sasaran. Pemuka agama tidak boleh jadi sasaran. Pohon yang rindang tidak boleh dirusak. Fasilitas umum tidak boleh dihancurkan. Itu artinya apa? Dan perang zaman Nabi Muhammad itu pedang dengan pedang. Tapi perang yang katanya zaman modern dan milenial, ekosistem yang hancur. Orang yang tidak. Dan sudah dihitung. Perang dunia korbannya berapa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, korbannya berapa? Perang Nabi Muhammad yang jumlahnya banyak, itu korbannya hanya terbatas tidak lebih dari 100. Dan Nabi melarang untuk mutilasi. Tapi kalau senjata biologi, senjata kimia, bom atom, mutilasi bukan mutilasi lagi. Ekosistem hancur. Jadi kalau kita memahami dengan baik, dan saya menganjurkan kepada kita semuanya, itu membaca sejarah Nabi Muhammad dengan lengkap, dengan seksama. Jadi kalau saya suka mengilustrasikan tuh sejarah hidup Nabi Muhammad itu seperti episode film. Maaf ya, bukan saya mengatakan itu seperti film, tidak. Tapi kira-kira itu gambaran seperti episode film. Atau episode sandiwara ataupun film, yang ada episodenya. Dari 1 sampai 30. Tolong ikuti episodenya satu per satu dengan baik. Jangan nanti melihat di episode kelima, lalu mengambil keputusan. Memberikan pernyataan bahwa, oh itu perang dan seterusnya. Jadi perang itu wanita tidak pernah ada yang jadi korban, kecuali 1 kali dan Nabi marah. Siapa yang menyebabkan wanita terbunuh? Wah Rasulullah, dia tidak boleh wanita menjadi korban, kecuali dia membawa senjata dan membahayakan. Makanya kan dunia nanti membuat ada militer, ada sipil. Dari mana itu dapat? Karena kalau kita mau bandingkan, sebelum ada Islam itu perang tidak ada sipil, nggak ada militer. Semua di bumi hanguskan. Maaf, beribu maaf. Silahkan baca di Perjanjian Lama. Bagaimana perang menghadapi suku Amalek. Bumi hanguskan semua. Perjanjian Lama. Wanita yang hamil belek perutnya. Keluarkan isinya, bunuh. Itu ada teks kitab suci itu. Jadi dalam Islam tidak. Kalau musuh sudah menyatakan mau damai, damai. Dan di saat perang Nabi manusiawi, ketika selesai perang, zaman dahulu, 1000 tahun yang lalu, bahkan sekarang, masih banyak itu perang yang terjadi, kemudian korbannya dibiarkan saja. Nabi Muhammad tidak. Musuh-musuh beliau itu dikuburkan. Karena zaman dahulu biasanya kalau kalah perang itu dimutilasi, dijadikan makam untuk binatang buas. Tapi sama Nabi, dimanusiakan. Jadi kira-kira begitu. Kemudian betul Nabi Musa itu bukan Nabi Musa tidak melakukan perang. Umatnya nggak berani. Ketika diminta untuk masuk ke Baitul Maqdis,
Itu mereka mengatakan di dalam Baitul Maqdis itu ada orang besar, kami nggak mau. Kamu aja wahai Musa yang ikut perang. Kamu saja, kamu dan Tuhanmu saja yang perang. Jadi perang Nabi Muhammad bukan disengaja, bukan di planning, tetapi itu adalah mempertahankan diri dan terbukti. Nabi tidak membolehkan membabi buta ketika perang. Bahkan kalau orang sudah menyatakan minta maaf, jadi ada seorang sahabat muda namanya Usama bin Zaid, ketika selesai perang dia bilang, wah Rasulullah tadi itu ada musuh. Begitu saya mau tebas lehernya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan damai dengan kita. Saya bunuh aja sekalian. Loh, kata Nabi, kenapa kamu bunuh? Dia itu paling ditakut. Pura-pura masuk Islam. Nabi Muhammad bilang apa? Kamu sudah belah dadanya. Untuk kamu cek itu. Nggak boleh. Jadi perang yang paling manusiawi itu perang di dalam ajaran Islam. Dan nanti tawanan perang diperlakukan seperti apa? Kita masih tahu kok. Korban perang dunia itu kedua, kemudian korban penjajahan-penjajahan itu kan masih banyak yang menuntut haknya. Dan belum selesai. Nabi Muhammad tawanan perang diperlakukan. Ada yang bisa menjadi istri, terhormat. Dan kalau menjadi istri itu jangan dilihat seksnya saja. Tapi dilihat bagaimana Islam ketika berbicara pasangan suami istri. Bukan cuma seks. Tapi ada hak zohir dan batin. Berapa nanti yang menjadi cucu sahabat. Berapa yang menjadi keluarga sahabat Nabi dan seterusnya. Jadi indah sekali. Perang adalah syariat baru yang diwajibkan Allah dengan diutusnya Rasulullah. Tidak, perang sudah ada. Nanti silakan baca buku karya Yusuf Al-Qaradawi judulnya Jihad di dalam Islam. Itu ada 2 volume tebal. Saya punya edisi bahasa Arabnya, kalau saya tunjukin nanti bingung. Sudah terjemahan bahasa Indonesia. Saya nggak punya kebetulan edisi bahasa Indonesianya. Dan saya sudah lihat edisi bahasa Indonesianya di bagian ketiga. Jadi ada beberapa bagian. Di bagian terakhir dari buku itu dijelaskan bahwa perang suci bukan hanya dalam ajaran Islam. Tapi ada di Nasrani, kemudian ada juga di Yahudi. Kira-kira seperti itu. Kemudian, Ustadz, apakah urutan surat di dalam Al-Quran yang kita baca sekarang sama dengan urutan turunnya? Atau berbeda? Kalau berbeda, apa yang dilakukan dan kenapa urutan surat dalam Al-Quran seperti yang kita pakai sekarang? Jadi Al-Quran itu ada susunan berdasarkan turun. Turunnya itu memang berbeda-beda. Tapi saya selalu mengatakan, dan ini yang diuraikan oleh para ulama, itu nanti seperti puzzle. Puzzle itu apa puzzle ya? Puzzle itu kan sudah ada gambar gitu. Nanti ini turun sini, ini turun sini. Semuanya, kenapa tidak sesuai yang sekarang ada ini tidak yang sesuai dengan yang diturunkan? Karena nanti ada peristiwa-peristiwa yang memang menjadi penyebab turunnya ayat tertentu ataupun surat tertentu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa memungkiri, walaupun turunnya berbeda-beda dan tempatnya itu kadang tidak langsung sesuai dengan urutan turun, tetapi ada korelasi antara satu ayat dengan ayat selanjutnya atau sebelumnya, antara satu surat dengan surat yang selanjutnya. Itu yang disebut dengan ilmul munasabah. Ada ilmu tersendiri di dalam ilmu Al-Quran, namanya ilmu keserasian antara surat dengan surat dan ayat dengan ayat. Dan di Indonesia yang paling baik menguraikan tentang itu, di samping almarhum Buya Hamka adalah Pak Quraisy Shihab. Yang memang tafsir Al-Misbah itu adalah menguraikan tentang kaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, walaupun turunnya berbeda-beda, tetapi semua ditemukan benang merah yang membuat susunan seperti yang sekarang ini tidak ada rancu dan tidak ada yang bermasalah. Kemudian apalagi ini, mengenai Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Sudah saya mau baca yang ini apa? Turun itu sudah. Mulainya malam Lailatul Qadar didefinisikan sejak maghrib sampai fajarkah? Konon saat para malaikat mengijabah doa-doa atas izin Allah pada malam Lailatul Qadar hanya sekejap. Saya nggak berani mengatakan sekejap, karena ayatnya itu, nanti surat Al-Qadar itu mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaika, malaikat itu turun. Jumlahnya bukan satu, tapi banyak. Sampai malaikat Jibril pun juga ikut turun. Malaikat Jibril itu turun. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Para malaikat itu akan mengucapkan selamat.
akan menyampaikan ucapan, atau akan memberikan ucapan, mendoakan keselamatan waktu fajar. Jadi tidak sekejap. Malam Lailatul Qadar itu sampai para ulama mengatakan yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar usahakan sepanjang bulan Ramadan paling tidak sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ustadz, di masjid karena sekarang ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau terkait dengan COVID-19. Kalau kita di zona merah, silakan di rumah. Karena Islam agama yang fleksibel, realistis. Nggak bisa berdiri, langsung boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berpuasa, boleh bayar puasa nanti. Dan seterusnya. Jadi tidak hanya sampai sampai fajar, jadi tidak cuma sekejap. Kemudian Ustadz mohon pencerahan pentingnya muhasabah dari musibah saat ini dalam konteks agar kita menjaga bangsa yang lebih maju. Wah, sebetulnya ini kalau saya melihat, alhamdulillah ada corona, alhamdulillah. Banyak ilmu yang bisa kita dapat, ilmu. Kita bicara ilmu dulu. Ternyata sekarang negara-negara yang tidak punya kekuatan basis ilmu sains yang kuat terombang-ambing. Ini ITB semestinya nih, sudah kita nyesel. Kita bangsa Indonesia ini terlalu sibuk dengan politik, triliunan uang dibuang untuk pilkada, untuk pilpres, untuk bukan saya anti itu semuanya, tidak. Tapi saya sedih sekali. Kalau uang sebanyak itu bisa kita gunakan untuk membuat laboratorium sains yang berkualitas dunia, itu ibadah. Sekarang terbukti, ternyata kita bisa kedodoran. Negara yang berpenduduk 250 juta dengan terbentang begini luas, bisa terombang-ambing kalau nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Ini muhasabah intelektual kita. Nanti ada muhasabah spiritual kita. Muhasabah spiritual kita, ternyata manusia itu memang lemah. Lemah sekali. Ternyata yang tidak kelihatan itu ada dan berpengaruh. Bukankah si virus itu nggak kelihatan dengan kasat mata? Tapi dia berpengaruh. Kemudian muhasabah ritual. Kita jarang melakukan sholat di rumah. Kita jarang berjamaah dengan keluarga kita. Tapi saat ini, corona mengantarkan kita dengan segala macam kekurangannya, tapi mengantarkan kita untuk bisa rumah kita bukan kuburan, tapi rumah kita rumah yang ada kehidupan pembacaan Al-Quran. Di situ ada sholat berjamaah, dan seterusnya. Jadi mau muhasabah intelektual, kemudian muhasabah sosial. Sekarang kita saling berbagi. Dan bulan Ramadan, bulan yang dikagumi oleh orang-orang di luar Islam. Karena di bulan Ramadan umat Islam dekat dengan Tuhan. Dekat dengan kitab suci. Dekat dengan saudara-saudaranya. Meskipun saya juga harus menyampaikan, kalau Mbak Ani udah sering dengar, mungkin saya menyampaikan di Marhamah, di pengajian kita itu ada yang hari Jumat, ada yang hari Senin. Itu saya selalu mengingatkan, saat hari akhir-akhir ini saya sering mengingatkan, kalau kita ingin memberikan bantuan, jangan fokus hanya kepada Ramadan saja. Karena prediksi ekonomi Indonesia masih akan turun. Kalau Ramadan banyak yang membantu, tapi nanti selesai Lebaran siapa yang membantu? Jadi, boleh juga disiasati untuk yang membayar zakat itu, kalau memang besar, separuh dia berikan menjelang Lebaran ini, kemudian nanti setelah Lebaran 2 minggu, karena ekonomi masih belum bisa. Ini kesempatan kita untuk menabung. Ternyata sekarang kita, harus punya tabungan ternyata. Bukan pelit. Dan tabungan itu nggak dilarang. Bahkan kalau kita baca itu tentang surat Yusuf, lagi-lagi nih Al-Quran yang berbicara bagaimana ketahanan pangan. Nabi Yusuf itu kan mimpi yang beliau tafsirkan dari mimpi raja. 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Nabi Yusuf bilang apa? 7 sapi yang gemuk itu artinya apa? 7 tahun Anda akan panen bagus. Tapi jangan dibuang-buang, simpan di lumbung. Jadi mudah-mudahan apa yang sedang kita alami ini, karena orang yang pintar itu adalah yang sampah bisa menjadi duit. Tapi orang yang bodoh, duitnya jadi sampah. Jadi musibah bisa menjadi anugerah. Musibah bisa menjadi karunia. Tapi kalau orang yang bodoh, anugerah bisa jadi musibah. Karunia bisa jadi musibah. Jadi corona ini kesempatan kita untuk sebagai bangsa misalnya, Indonesia harus punya ketahanan intelektual, harus punya itu. Kita harus punya ini
Kalau saya jadi presiden itu mungkin dana paling besar itu saya kasih ITB itu. Buat penelitian sebesar-besarnya. Karena sekarang terbukti. Kita kan nunggu sekarang. Kita nunggu. Virusnya kayak apa? Nunggu. Cara menyelesaikannya? Nunggu. Kan gitu. Karena apa coba? Karena nggak tahu. Itulah nggak enaknya, mohon maaf loh, yang menjadi orang yang bodoh itu nggak enak. Karena kita harus nunggu sekarang. Negara itu yang gini, kita dipaksa untuk membuat itu. Nanti dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan itu. Bingung. Coba kalau kita punya sendiri. Ketahanan energi kita sekarang masih dalam keadaan tidak bagus. Ketahanan ilmu pengetahuan kita masih sangat tidak bagus. Masih memprihatinkan. Sehingga ini bagian dari muhasabah. Dan kita minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan kita menjadi bagian yang tidak bisa. Kita menjadi unggul. Bagian dari muhasabah. Kemudian muhasabah. Jadi itulah kira-kira kita sebagai bangsa, terutama muslim terbesar di dunia, itu harus menjadi contoh. Sebetulnya kan ITB sudah menjadi imperio dari kebangkitan teknologi di Indonesia. Tapi karena politik lah, kita tahu tuh, politik itu selalu, kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kebaikan, itu akan. Pokoknya kalau lawan politik sebagus apapun jelek, gitu loh kalau politik. Sepintar apapun nggak usah dikasih tempat. Itu politik. Dan kita nggak mau negara yang besar ini menjadi, mohon maaf, nunggu terus. Coba kalau kita punya ilmuwan yang mumpuni, itu kan kita akan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Kita juga, mohon maaf, saya sangat cinta dengan Indonesia. Saya rasa kita semua cinta. Tapi kita sedih sekali. Dibanding dengan negara tetangga, dokter-dokter mereka tuh mendapatkan perhatian yang istimewa. Kemudian sekarang mereka masuk grid besar dunia, dokter-dokter negara jiran kita. Sementara dokter kita banyak yang meninggal, banyak yang, karena apa? Karena kan untuk menyelesaikan ini aja politik itu terlalu kental sekali. Kira-kira itu, mohon maaf kalau ada curhatan sedikit. Pak Ustaz tanya, bila diperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan dilakukan oleh Ibnu Sina, Khawarizmi, bukan Khawarij ini. Kalau Khawarij nanti Khawarizmi, Al-Farabi, dan mereka semua paham Al-Quran, sehingga bisa tadabbur Al-Quran. Apakah pendidikannya perlu diubah? Nah, ini kan nanti ada Islamofobia juga. Jadi setiap kita berbicara tentang Islam itu dianggap kita ingin mengganti Pancasila lah. Nanti ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebetulnya kita ini orang Indonesia itu sudah Islami, artinya sudah nggak perlu diislamkan lagi. Cuman dosis tentang Islam dan ilmu pengetahuan itu harus ditingkatkan. Jadi perlu sekali, misalnya buku-buku tentang mukjizat ilmiah Al-Quran itu penting sekali. Penting untuk anak-anak kita tahu. Kemudian sejarah Nabi Muhammad, sejarah sahabat Nabi Muhammad yang menginspirasi. Kemudian sejarah para ilmuwan-ilmuwan Islam. Itu kan ada 1001 sumbangsih umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia yang pernah ada pamerannya di Inggris. Dan itu kita nggak publikasikan dengan baik atau tidak diviralkan. Tapi yang diviralkan nyinyir-nyinyiran terus kan. Coba kita lihat. Bangsa kita tuh isinya apa? Nggak berkualitas, saya mohon maaf loh ya. Isinya nyinyir kanan, nyinyir sini. Nyinyir kanan, nyinyir kiri. Nggak ada yang solusi tuh. Nggak ada tuh. Adanya menyinyir, ada tokoh yang dia suka, itulah yang dibesar-besarkan. Ada tokoh yang dia tidak suka, itulah yang mohon maaf, dibinatang-binatangkan. Jadi perlu diubah ya, pemahaman tentang Al-Quran itu perlu diubah. Syekh Rasid Ridho, Muhammad Abduh. Kita di Indonesia, almarhum Buya Hamka itu kan sudah menyuarakan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan, kemudian Al-Quran, itu menjadi pendorong untuk kita memajukan ilmu pengetahuan. Sampai lahirnya sekolah Al-Azhar. Kita ingat kan, bagaimana sebelum Al-Azhar kan nggak ada pendidikan Islam yang, mohon maaf, yang bisa masuk kategori dibanding dengan pendidikan-pendidikan dari saudara-saudara kita, agama yang lainnya. Padahal, mohon maaf, agama Nasrani itu, mohon maaf ya, silakan baca saja di kitab sucinya. Silakan baca dari perilaku gereja. Mereka tuh banyak yang anti dengan ilmu pengetahuan. Galileo itu kenapa terbunuh? Kemudian silakan baca. Dokter wanita pertama di Amerika dan di Eropa siapa? Bagaimana dia mendapatkan perlakuan? Bandingkan dengan Islam. Begitu istimewa, tapi kalau kita berbicara ini tidak sesuai dengan konteksnya, nanti kan bisa menjadi kecemburuan dari agama, atau saudara-saudara kita dari agama yang lain. Jadi Islam itu sudah sangat luar biasa, cuma kita tidak memanfaatkan. Ibaratnya kalau boleh saya ilustrasikan tuh, Islam itu seperti kendaraan yang sangat mewah dan canggih. Tapi supirnya nggak paham bagaimana memanfaatkan kendaraan yang sangat canggih tersebut. Kemudian ini
Allahumma ini, Allahumma, oh itu ini nih, mungkin ini maksudnya. Ini pertanyaan dari Mbak Tiara itu ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni, itu doa yang terbaik dibaca ketika menanti malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang semestinya saya lakukan menunggu malam Lailatul Qadar? Nabi Muhammad mengatakan, banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha menghapus dosa, mencintai penghapusan dosa, maka hapuslah dosa-dosaku. Itu doa yang dianjurkan dibaca terutama di 10 malam terakhir. Sekejap saat doa dijabah, terbaik. Zikir yang dianjurkan Nabi sebagai doa terbaik saking apa itu ya? Sekejapnya saat doa diijabahkan. Saya nggak paham ini. Mbak Tiara, saya belum. Kemudian lagi buku tafsir Al-Quran secara kronologis dan waktu-waktu. Ya, boleh difoto, baik. Kemudian apa ini? Bisakah memberikan gambaran ringkas kegiatan harian kita sebagai Muslim yang membuat kita merasa tenang sudah menjalani Islam ini dengan benar, dimulai dari bangun hingga tidur. Sebelum tidur, Nabi Muhammad itu berwudu, siwak, dan ilmu pengetahuan mengakui. Itulah cara yang paling baik. Kemudian, sebelum lelap di dalam tidur, baca doa. Kemudian tidur, bangun dari tidur, juga baca doa. Kemudian siwak, kalau sekarang mungkin sikat gigi. Kemudian sholat malam. Semua, dan silahkan nanti baca buku-buku terkait dengan misteri sholat malam. Gitu. Artinya, kenapa ada sholat tahajud, secara ilmu kesehatan, secara spiritual, dan seterusnya. Kemudian sholat subuh, bagus kalau bisa sholat sunat fajar. Masuk waktu subuh, jangan langsung sholat subuh, tapi sholatlah 2 rakaat terlebih dahulu, namanya sholat sunat fajar. Kemudian sholat subuh, bagus kalau sholat subuh bisa berjamaah, dengan keluarga tentunya kalau sekarang, terutama di kondisi wilayah-wilayah yang zona merah, sholat berjamaah, kemudian tunggu sampai terbitnya matahari. Sambil menunggu itu berzikir. Begitu terbit matahari beberapa saat, sholat sunat syuruk. Kemudian setelah itu silahkan beraktivitas. Kemudian di tengah hari, sholat zuhur, dan ada sholat qobliyahnya, ada sholat ba'diyah. Jika memungkinkan. Ustadz, saya profesional, saya ini dokter, saya ini nggak bisa, saya di laboratorium, nggak bisa sembarangan meninggalkan itu. Yang wajib saja. Kemudian asar, di pagi hari itu nanti ada doa-doa yang Nabi Muhammad anjurkan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun datang bisa membahayakan karena ada nama Allah. Kemudian untuk tenang itu juga dibaca di pagi hari, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Tuhan yang mengatur. Apapun yang terjadi ini aturan Allah. Kita kan sering kalau sudah ada keputusan presiden ataupun keputusan raja, kita akan mengatakan itu hak prerogatif presiden. Itu adalah hak mutlak atau absolut milik raja. Kita harus menghormatinya dan mencari hikmah dari kebijakan atau keputusan tersebut. Begitu juga dengan Tuhan, lebih pantas lagi. Raditu billahi rabban wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah, paling tidak itu dibaca 7 kali dengan dihayati makna. Kemudian sholat nanti siang masuk waktu zuhur, kemudian asar, kemudian nanti maghrib, dan nanti itu ada waktu yang dikatakan tuh premium time, maghrib dan isya. Kalau bisa itu diisi dengan ibadah. Apalagi kalau yang memang sudah tidak memiliki kegiatan yang mengikat. Kalau maghrib dia sudah ada di rumah atau bisa di masjid, nanti kalau sudah normal masjidnya, atau sekarang di rumah, itu isi antara maghrib dan isya. Dengan amalan-amalan yang banyak, kemudian sholat isya, selesai sholat isya, itu kira-kira, dan mencari nafkah itu di antara tengah-tengah tadi itu, dari pagi sampai sore, misalnya.
Kalau sekarang mungkin agak berubah sedikit, ada yang 24 jam, tapi kan ada shift-shiftnya itu. Itu kira-kira yang bisa membuat orang tenang, karena dengan sholat itu Anda tenang. Bangun pagi, atau bangun subuh Anda sholat, Anda memulai hari Anda dengan optimis. Di tengah Anda sedang beraktivitas, jangan sampai lupa. Anda lapor kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu namanya sholat zuhur. Sebelum Anda mengakhiri waktu, Anda lapor, update kondisi kepada Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kemudian menutup hari dengan sholat maghrib. Kemudian menutup aktivitas dengan selesai sholat isya. Setiap kita sholat, kita akan mendapatkan ketenangan. Kira-kira seperti itu. Kemudian menyambung tentang perang. Umumnya perang itu membawa tawanan perang. Apa tawanan perang ditempatkan di penjara? Apakah memang ada penjara pada zaman Rasul? Bagaimana konsep penjara dalam Islam? Mohon pencerahan, Ustaz. Ya, penjara itu belum ada kecuali di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Rasul tawanan perang itu ditahan. Dan ini yang saya katakan tadi bahwa perang zaman Nabi Muhammad itu perang yang manusiawi. Kalau sekarang nggak perangnya aja nggak manusiawi, apalagi perang. Jadi perang di zaman Nabi itu manusiawi. Tawanan perang itu tinggal di rumah para sahabat yang mendapatkan tugas untuk memelihara tawanan tersebut, dan tawanan tersebut dapat makan, dapat minum, dapat perlakuan manusiawi, dan boleh nanti dibebaskan kalau ada yang ingin memperistrikannya, bukan dilecehkan seksual. Saya mau kasih contoh. Tawanan perang ketika Persia ditaklukkan. Di Persia itu pernah Nabi kirimkan surat. Surat Nabi itu disobek. Dan Persia itu memiliki hegemoni di Timur Tengah waktu itu. Di samping Romawi. Ketika Persia sudah tumbang, ada tawanan perangnya itu 3 gadis keluarga kerajaan. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Umar bin Khattab. Urusan hukum agama ini Ali bin Abi Thalib paling ahli. Kira-kira ini hukum tentang ini Ali bin Abi Thalib kita serahkan. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, satu dari anak raja itu saya putuskan untuk diperistri oleh putranya Abu Bakar As-Siddiq. Nanti namanya Muhammad bin Abu Bakar. Punya istri mantan tawanan perang dengan Persia. Kemudian kata Ali, yang kedua putri raja itu, saya putuskan untuk diperistri oleh anakmu, wahai Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, kata Ali, saya akan putuskan untuk anak saya. Kita mau lihat sebentar, jangan bayangin seks saja gitu. Tapi kita akan lihat, dari anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Muhammad bin Abu Bakar, yang istrinya adalah mantan tawanan perang Persia, itu nanti lahir cucunya Sayyidina Abu Bakar. Namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, ahli fikih. Berarti darahnya darah apa dia? Darah Arab dan darah Persia. Ini persaudaraan. Yang tadinya musuh menjadi apa akhirnya? Kemudian nanti dari anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar punya putra dari ibu yang tawanan perang Persia, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Ahli fikih juga, ahli hukum agama juga. Berarti cucu-cucu sahabat itu punya darah apa? Persia. Jadi punya hubungan bagusnya. Begitu juga nanti Ali bin Abi Thalib. Nanti Ali bin Abi Thalib, putranya namanya Hussein, punya istri yang dari Persia, dan istri yang dari tawanan Persia tersebut, nanti lahir anaknya namanya Ali Zainal Abidin. 3 cucu sahabat berdarah Persia. Dari situ tidak ada pelecehan, bahkan menjadi bagian dari keluarga. Sehingga memang tidak ada penjara, jadi masih tinggal di rumah. Kalau di Madinah itu mereka biasanya ditahan, diikat. Karena belum ada penjara baru ada itu dikatakan pada masa Ali bin Abi Thalib, tapi tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Kira-kira itu saya rasa itu semua yang ada dari pertanyaan. Barangkali itu
sudah terjawab atau ada yang mau ditambahkan? Ada waktu, Ustadz, boleh bertanya? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Saya mau tanya, mungkin pertanyaan yang sangat, sudah umum kali ya, orang tahu. Tapi saya penasaran, Ustadz. Jadi ketika seorang wafat, putus hubungan, segala, putus hubungan dengan dunia, kecuali 3 hal itu ya Ustadz. Sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan yang terakhir itu ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Itu seperti apa Ustadz? Karena saya mikirnya ilmu yang bermanfaat itu hanya disampaikan oleh seorang guru, seorang dosen. Jadi kalau kita bukan seperti mereka, guru atau ustadz, dosen, itu gimana kita bisa menyampaikan itu? Itu aja Ustadz, terima kasih. Tuhan itu ngasih kesempatan kita untuk memiliki bekal yang akan kita bawa untuk ke akhirat. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat kan bermacam-macam. Boleh jadi kita pernah mengajarkan teman kita itu sholat duha. Semenjak kita ajarkan itu dia sholat duha. Boleh jadi kita pernah mengajak atau mengajarkan teman kita tentang ilmu tertentu. Dan itu bermanfaat. Kemudian juga para ilmuwan yang menemui teori-teori yang bermanfaat. Itu juga jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi makna ilmu bermanfaat itu luas. Kita pernah mengajarkan orang satu kebaikan. Seorang yang mengajarkan menjahit, itu sampai ada hadisnya yang mengatakan seperti itu. Jadi mengajarkan sesuatu yang bermanfaat itu masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Sekarang tinggal kita manfaatkan apa yang bisa dari pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat, itu masuk kategori itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ya? Tiara, ada pertanyaan lagi, Tiara yang chat. Yang tercatat sudah, mungkin kita Ustadz mohon ditutup dengan doa. Kita kalau ini ada apa nih? Surat Al-Hadid ayat 25. Ada satu pertanyaan dari Sarwi Noto Atmojo. Surat Al-Hadid 25 menyatakan bahwa anzal al-hadid bihi ba'sun syadid. Itu anzala namun diterjemahkan sebagai diciptakan. Itu nanti di dalam tafsir Al-Muntakhab dan juga dalam tafsir Al-Misbah juga diuraikan kenapa kalimat itu anzala artinya diturunkan. Padahal besi itu adanya di bawah, kenapa diturunkan? Nanti ulama mengatakan bahwa kata diturunkan itu bisa berarti juga Allah menciptakannya. Kemudian nanti ada juga yang mengatakan materi asal dari besi itu berasal dari langit. Gitu. Diturunkan pada masa tertentu sehingga dia menjadi materi besi. Nanti secara detailnya bisa saya kirimkan ungkapan ilmiahnya tentang itu. Saya tambahkan, Ustaz. Ya. Saya juga pernah menanyakan langsung ke Profesor Quraisyihab. Ya. Karena di dalam Al-Misbah itu juga disebutkan bahwa di terjemahnya itu, wa anzalna itu ternyata mengikuti terjemah yang banyak sekali saya temukan. Bahkan di Kuitang itu sampai saya cari terjemahan beberapa Al-Quran, hampir semuanya mengatakan wa anzalna itu, wa anzalna hadida itu, dan saya ciptakan besi. Nah itu yang terjemahan yang menurut saya paling tepat itu justru yang dalam bahasa Inggris. And I send down iron, dan saya turunkan. Karena fiilnya kan anzala. Betul. Itu kedudukannya sama dengan wa anzalna ma'an, dan saya turunkan air. Kalau air kebayang sirkulasinya dari laut, kemudian atau danau, kemudian menguap, jadi awan, jadi air terus. Nah, ternyata ini saya juga kebetulan
ada teman-teman saya yang dari tambang gitu, itu ternyata besi itu sampai sekarang ini, sampai detik ini itu masih merupakan satu sirkulasi. Wa anzalna itu masih itu. Nah ini dalam konteks mentadaburi Al-Quran tadi, itu begitu saya menanyakan ke Profesor Quraish Shihab, itu beliau waktu itu akhirnya jawabannya hanya mengatakan bahwa nanti kalau buku saya ini naik cetak lagi, maka akan saya ganti dan saya ciptakan besi, diganti, dan saya akan turunkan besi. Itu kira-kira itu. Betul. Jadi nanti saya senang sekali dapat tambahan ini yang sangat bermanfaat. Ada tafsir, saya nggak tahu Bapak punya tidak tafsir, namanya tafsir Al-Muntakhab. Tafsir Al-Muntakhab itu yang diterbitkan oleh gabungan antara ilmuwan Mesir dan para ulama Mesir. Nah, saya juga sedang minta dengan kawan-kawan saya itu yang waktu itu kita membelinya dari mereka, apakah ada tersedia di pasaran, karena itu adalah tafsir modern yang memang hasil dari gabungan, kolaborasi antara para ilmuwan dan ulama. Termasuk juga tentang nanti terkait dengan besi, kemudian juga laut yang terbakar ternyata. Nah, memang kan banyak hal-hal di bumi ini yang sirkulasinya nggak kelihatan dengan kasat mata. Sampai dengan yang meninggikan langit dengan tiang-tiang yang kamu tidak melihat. Itu juga akan nanti menjadi bagian yang di situ dikaji oleh para ilmuwan kerjasama dengan para ulama. Jadi betul sekali, dan mungkin nanti saya akan tanyakan dengan Pak Quraish apakah yang sudah pernah disampaikan itu, karena memang Pak Quraish sendiri dalam menafsirkan Al-Quran dan beberapa waktu yang lalu juga di dalam pengajian beliau menjelaskan bahwa ada yang akan beliau tambahkan lagi, atau karena memang disinilah keistimewaan Al-Quran, orang masa lalu bisa menangkapnya sesuai dengan masanya, kemudian sekarang juga bisa sesuai dengan ilmu yang terakhir atau yang terupdate, bisa menerima juga. Makanya bahasa dalam Al-Quran itu dikatakan bukan bahasa yang kaku, tapi bahasa yang fleksibel, bisa diterima oleh orang masa lalu dengan keterbatasan masa lalu, juga bisa memuaskan orang masa sekarang. Terima kasih, kita dapat ilmu yang banyak sekali dari barusan yang disampaikan juga. Mudah-mudahan ini menambah cinta kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada ilmu pengetahuan, dan cinta kita kepada seluruh ciptaan Allah, karena itu adalah bagian dari cinta kita kepada Sang Maha Pencipta. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya sedikit aja. Ya. Saya ada kebetulan baru-baru ini ada membaca apa sih sebetulnya di sosmed ya. Tapi saya belum baca isinya. Katanya Tuhan itu tidak beragama. Menurut Pak Ustadz itu gimana? Allah itu agamanya apa sih? Siapa agamanya apa? Allah itu agamanya apa sih? Tuhan itu tidak beragama katanya kita. Betul. Tuhan kan yang menciptakan agama. Tuhan yang menciptakan agama, dan agama itu kan untuk diikuti. Tuhan kan nggak mengikuti, dia membuat aturan. Sehingga kalau yang dimaksud dengan Tuhan tidak beragama, itu artinya Tuhan yang menciptakan agama, yaitu benar. Tapi kalau artinya beragama itu artinya membuat sesuatu yang ada aturannya, itu nanti disebut dengan sunnatullah. Jadi benar yang dimaksud itu Tuhan tidak beragama, karena memang Tuhan kan nggak ngikutin, Tuhan yang buat aturan. Nah, yang beragama itu kan manusia. Nanti agamanya A, agama B. Kemudian dari agama-agama yang ada itu, menurut keyakinan kita, yang direstui itu adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kenapa itu direstui? Nanti masih panjang lagi pembahasannya. Karena menurut kita, dan bisa kita buktikan, agama yang lain itu disempurnakan oleh agama Islam. Agama yang lain itu mohon maaf loh ya, kira-kira itu bisa disebut dengan expire. Contohnya gimana? Agama Yahudi itu sangat rasis sekali. Kemudian agama Yahudi itu sangat materialis sekali. Lalu datanglah setelah itu agama Nasrani. Namun agama Nasrani itu belum bisa menyelesaikan
Belum bisa menyelesaikan apa? Karena terlalu menghadapi Yahudi yang sangat materialis, lahirlah agama Nasrani untuk masa itu yang memerangi materialisme. Makanya lahirlah agama Nasrani yang tidak cinta dengan materi. Makanya kan sebetulnya yang paling tepat itu orang-orang Nasrani itu adalah biarawan dan biarawati. Karena mereka tidak menikah, karena itu respon terhadap Yahudi yang sangat materialis. Datanglah Islam yang mengatakan materi itu boleh, tetapi jangan dimasukkan dalam hati. Materi itu boleh, dunia itu, makanya doanya kita tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita tidak mengatakan Tuhan tidak beragama, itu artinya Tuhan tidak mengakui adanya agama. Tapi benar Tuhan nggak terikat dengan agama. Dia pencipta agama. Dia bukan manusia yang harus mengikuti aturan, tapi dialah Tuhan yang maha segala-galanya menciptakan aturan. Nah, dari agama yang ada itu, yang direstui adalah agama Islam. Kenapa direstui? Yaitu tadi salah satu contoh. Agama-agama sebelumnya disempurnakan oleh agama Islam. Dan terbukti aturan-aturan dalam Islam itu sekarang sangat rasional. Kalau agama Yahudi, Nasrani itu nanti mau sholat itu tempatnya itu tuh khusus. Kalau kita dalam Islam itu sholat di seluruh hamparan bumi itu kita bisa sholat. Kemudian kalau Nasrani itu sampai bencinya dengan materi, itu sampai tidak menikah, sampai tidak gitu loh. Nah kita nih Islam nih wasat, moderat, ada di pertengahan. Menyempurnakan yang kurang dari Yahudi, menyempurnakan juga yang kurang dari Nasrani, sehingga menjadi ajaran Islam. Jadi sebetulnya agama Islam itu ada itu pada saat Nabi Muhammad saja, atau dari mulai Nabi Adam sendiri juga sebetulnya sudah? Semuanya Islam itu kan artinya berserah diri. Jadi semua nabi-nabi itu berserah diri kepada, jadi yang berserah diri sesuai dengan aturan Allah itu namanya Islam. Nah, agama-agama itu nanti ada namanya Yahudi karena terkait dengan suku tertentu. Yahuda itu nama salah satu dari anak Nabi Yakub. Kemudian Nasrani itu dari Nazaret, tempat Nabi Isa alaihi salam. Atau Masehi atau Masihi karena Nabi Isa itu julukannya sebagai Mesias ataupun Masih. Nah, Islam tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan suku. Makanya bukan Arabism, bukan Muhammadism, tapi namanya Islam. Dan ini menandakan bahwa Islam itu global, universal. Tapi kalau Nasrani itu terbatas dengan tempat. Kemudian kalau Yahudi itu terbatas dengan ras. Islam tidak ada. Dan nanti bisa dilihat lagi, buktinya Nabi Muhammad memiliki ibu susu yang menyusui beliau ketika masih kecil, bukan cuma satu, ketika beliau masih bayi. Tapi ada yang berkulit hitam, namanya Ummu Aiman. Kemudian ada yang dari Arab Badui, namanya Halimah As-Sa'diyah, dan seterusnya. Jadi Tuhan tidak bisa dikatakan beragama, karena agama itu mengikat. Sementara Tuhan yang membuat ikatan tersebut. Kemudian nama Islam itu artinya berserah diri. Jadi semua nabi-nabi itu berserah diri dengan peraturan atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad dikasih nama Islam karena itu puncak dari semua ajaran-ajaran yang ada. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Pak Ustadz, waktunya juga mohon maaf waktunya sudah masuk ke Tiara kecil banget. mungkin. Terima kasih Ustadz, ini pertanyaannya sangat luas, bukan keluar dari tema. Mungkin teman-teman sudah lama menunggu diskusi dengan Ustadz, gak ada waktu. Waktu itu pernah kita undang 2 kali, Ustadz digantikan ya di rumah Tiara ya. Iya, waktu itu. Harusnya kan Ustadz Ali kan, terus jadi mungkin itu Ustadz pertanyaannya maaf ya banyak sekali dan saya boleh potong, saya senang sekali dapat pertanyaan-pertanyaan dan tadi dapat pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan tapi menambahkan ilmu. Dan saya minta maaf terutama kepada Mbak Tiara yang waktu itu saya nggak sempat hadir dan mudah-mudahan ini buka puasa, belum buka puasa, artinya buka puasa ilmu.
Sebelum buka puasa. Ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan insya Allah corona bisa kita lewati dengan cepat, dengan baik kita bisa bersilaturahmi, Satu bertemu. lagi, Ustadz pengen tanya, itu perpustakaannya kapan bisa kita kunjungi, Ustadz? Bukunya banyak sekali. Ini tempat saya Koleksinya. berjuang, tempat saya berjuang ini di, ya itu ada, ya kira-kira. Kapan dibuka untuk umum? Ada Fathul Bari. Ini katanya dapur. Oh, dapur rekaman. Jadi enggak, katanya ini kan dapur untuk saya meramu, Menyiapkan ya. menyiapkan Semuanya. materi-materi dan kita semuanya kan setiap hari itu belajar. Nggak ada yang bisa menjadi guru terus, tapi dia harus, ya guru ya belajar juga. Dan mudah-mudahan saya ketularan dengan alumni-alumni ITB yang luar biasa. Yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi bangsa yang besar dengan peranannya, bukan besar dengan luasnya saja, tapi besar pengaruhnya, besar peranannya. Dan saya senang sekali, dan sekali lagi saya minta maaf terutama kepada Mbak Tiara yang tidak sempat hadir waktu itu. Dan saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menambah ilmu untuk saya. Dan saya sekaligus minta maaf segala kekurangan, kehilafan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan, setelah Lebaran kita bisa ketemu lebih santai lagi, bisa diskusi yang insya Allah lebih menambah ilmu yang manfaat dan berkah. Ya. Ustadz, boleh cerita sedikit tentang museum Ustadz, Museum Rasulullah sedikit aja. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau Ustadz ikut berkiprah. Maaf, aja. Aku oh, Tiaranya mau pergi ya? Oke deh. Oke. Kebetulan mepet, saya maraton hari ini. Oh, Tiara ada acara lagi ya? Ya udah, kalau gitu doa aja deh Ustadz. Ya, kita akan bagi-bagi informasi tentang museum sejarah Nabi yang insya Allah akan dibangun di Indonesia, dan itu di bawah dari Liga Dunia Islam, dan materinya itu sudah dilisensi ataupun sudah diakreditasi oleh Asosiasi Ahli Sejarah Islam Dunia. Mudah-mudahan akan lahir di Indonesia setelah corona ini sudah bisa berjalan. Semua sudah disiapkan, tinggal menunggu lewatnya corona. Jadi mohon doa dari seluruh alumni ITB untuk bisa semua terwujud, dan Indonesia memiliki ikon yang insya Allah akan menginspirasi dan membuat bangsa benar besar peranan. Sampai di sini, maaf, kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua orang-orang tua kita yang telah mendahului kita di alam sana, kuburnya dilapangkan, diterangi kubur dengan keberkahan, dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, terpapar dengan COVID, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, juga yang dalam keadaan sakit apapun, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kepulihan, kesembuhan, dan semua yang sedang menghadapi problem, masalah, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keberkahan Al-Quran, Allah rubah masalahnya untuk menjadi solusi dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwaabal khair wa an tuwaffiqana likulli khair. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuksesan. Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk Engkau jaga kami, jaga keluarga kami, jaga semua yang ada hubungannya dengan kami, bangsa dan negara kami dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan darimu. Allahumma irham mautana washfi mardana wa afi mubtalana. Ya Allah, sayangi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di alam sana. Lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka. Lipat gandakan semua amal baik yang pernah mereka lakukan. Untuk orang tua kami, untuk guru-guru kami, semua orang yang pernah berjasa kepada kami, yang telah mendahului kami, jadikan kubur mereka taman di antara taman surga. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya, berikan kepulihan dan kesembuhan. Ya Allah, saudara-saudara kami menghadapi kesulitan, gantilah kesulitan mereka dengan kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, Allah, amin. Amin. Makanya yang dari saya, Terima senang kasih, Ustaz. bersilaturahmi.